Baik, selamat malam para peserta CTC Special Event. Hari ini Jumat 2 September ya, 2000 lagi ya. 2 September 2022. Berbahagia sekali saya Jessie Anggra ini bisa menemani Anda semua dalam acara special event malam hari ini, dan bersyukur banget kita bisa hadir di sini dalam keadaan yang sehat ya. Dan pastinya malam hari ini kita mau menciptakan sebuah suasana romantik katanya. Cie, biar bikin deg-deg ser lagi, cie ceritanya ya. Baik, izinkan Jessie mau menyapa dulu untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua sini yang sudah hadir di Rimba Resto di Pasar Baru Hotel. Halo semuanya, selamat malam, apa kabar? Baik ya, semuanya bahagia, happy ya yang di belakang sana? Halo, tepuk tangan dulu dong buat yang sudah hadir. Wow. Dan Jessie juga ya. Ya, mau nyapa juga nih buat teman-teman yang ada di Zoom online. Halo semuanya, apa kabar? Saya bisa melihat ada, nah di belakangnya ada siapa aja? Felis, Marvin, ada Caleb. Wow, terus ada siapa lagi nih? Gideon. Oh. Terus ada, nah ada ini udah cuman ada Caleb, kemudian Marvin, Gideon sama Felis. Mungkin yang lain belum bergabung ya. Iya, yang baru kelihatan mukanya Caleb sama Azalia ya. Hai, apa kabar? Halo. Nah, kita bisa dengar suaranya mereka nggak sih? Bisa ya. Caleb ngomong dong. Halo Caleb sama Lia, halo. Boleh ngomong? Hai. Nah, lagi di mana nih kalian? Lagi romantic dinner di mana nih? Restoran. Lagi di restoran termahal di Tangerang sih. Apa di mana? Di restoran termahal di Tangerang. Restoran termahal di Tangerang. Luar biasa ya. Nanti ikuti acara ini sampai selesai ya kalian berdua ya, harus ya, wajib ya. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, kita mau bersama-sama menyapa dulu dari panitia ya. Ada perwakilan panitia yang akan menyapa seluruh para peserta baik yang onsite maupun yang online malam hari ini. Untuk itu boleh kasih tepuk tangan buat Ibu Sonya. Selamat malam Bapak Ibu, pasutri muda, juga kepada seluruh peserta yang mengikuti acara ini secara online dimanapun berada. Pertama-tama kami panitia CTC GKI Kebonjati ingin mengucapkan terima kasih kepada para konselor dari Rumah Konseling Parahyangan yang telah memberikan berbagai macam materi yang sangat berguna bagi kami pasangan pasutri senior dan terutama untuk pasutri junior. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pasutri senior yang telah dengan setia turut menjadi pendamping dan teman berbagi. Dan khususnya kepada para pasutri muda yang telah mengikuti dengan setia acara CTC 12 bulan penuh. Tak terasa 1 tahun kita sudah bersama-sama mengikuti acara CTC ini. Dengan harapan tentunya kita sebagai pasutri dapat mengimplementasikan materi-materi yang telah disampaikan. Tidak ada jalan pintas menuju pernikahan yang bahagia sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Akan tetapi yakin dan percayalah bahwa dengan tekad dan komitmen yang kuat dari para suami dan istri untuk setahap demi setahap secara konsisten menerapkan materi-materi CTC ini dan disertai dengan selalu meminta pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, maka harapan kita untuk membina rumah tangga yang baik, bahagia dan menjadi panutan bagi anak-anak juga masyarakat kita bukanlah suatu hal yang mustahil untuk kita wujudkan. Last but not least, kami juga berterima kasih kepada GKI Kebonjati
para pendeta dan penatuannya atas dukungan terlaksananya CTC dan dengan baik dan lancar. Dengan harapan CTC ini dapat terus berlanjut sehingga menjadi berkat bagi pasutri yang membutuhkannya. Untuk para pasutri junior, pasutri muda, rukun selalu, tetap teguh beriman, kuat menghadapi badai, dan tentunya menjadi pasutri-pasutri Kristen yang menjadi teladan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Ibu Sonya. Wow, pasutri muda, junior. Saya juga termasuk yang junior kalau gitu ya. Junior banget. Oke, next kita akan masih mendengarkan kata sambutan dari panitia yang pada malam hari ini akan diwakili oleh Bapak Steven. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Steven? Oke, selamat malam semua. Jangan disebut kata sambutannya. Tadi kata sambutan yang resminya udah sama Tante Sonya. Ya, selamat datang di acara kita bersama. Ya, senang sekali. Ini adalah pertama kali GKI Kebonjati mengadakan program CTC. Juga pertama kali kita mengadakan romantic dinner seperti ini. Ya, jadi ini hal yang bagi kami di GKI Kebonjati betul-betul spesial moment ya. Tadi pagi saya sama istri saya komunikasi, kamu nyiapin hadiah nggak buat saya? Istri saya nanya. Enggak. Terus dia nanya lagi ke saya, jadi kita mau tulis surat nggak? Nggak usah lah ya, kita mah nanti sibuk gitu kan. Coba saya pikir-pikir lagi ya, sayang ya momen ini kalau dilewatkan. Jarang-jarang kita kirim surat sama pasangan kita kan. Ya kalau zaman sekarang sih udah gak ada yang surat-suratan. Kalau Bapak Ibu yang zaman dulu mungkin zamannya surat-suratan ya. Tapi rasanya sih nggak akan sengaja deh kita kirim tulis-tulis surat buat pasangan. Jadi tadi sebelum saya berangkat pagi-pagi, saya sempatkan kasih belangko surat yang udah saya bagikan kemana-mana, tapi saya belum kasih ke istri saya. Baru tadi pagi saya kasih, nih kamu tulis deh, saya juga nanti tulis, gitu kan. Karena saya pikir kalau saya sendiri melewatkan momen ini, sayang. Ya, jadi kalau kita mau melihat momen ini hanya sekedar kita kumpul-kumpul, makan-makan, ya itu lewat begitu saja. Tapi jangan mau rugi teman-teman, bukan masalah makannya. Tapi bagaimana kita memaknai waktu beberapa menit ke depan ini menjadi suatu yang berkesan. Ya, bukan sekedar kenangan yang manis, tapi siapa tahu itu jadi modal teman-teman dalam masa-masa sulit dalam kita hubungan sebagai suami istri. We never know ke depan seperti apa. Ya, orang yang bilang saya nggak pernah punya masalah, itu yang biasanya akan kena masalah dan tiba-tiba terjatuh. Ya, tapi saya berharap teman-teman panitia juga berharap momen kebersamaan ini yang diciptakan ini betul-betul bukan sekedar kita makan bersama, tetapi boleh betul-betul menjadi kenangan yang betul-betul manis, memperkuat hubungan kita sebagai suami istri. Makanya jadinya saya pikir ya udah saya tulis surat, istri saya juga jadi tulis surat. Ya itu aja dari saya teman-teman. Selamat menikmati malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, terima kasih Bapak Steven. Nah, berarti malam hari ini seperti yang tadi Coach Steven sudah bilang, nikmati beberapa menit ke depan, beberapa waktu ke depan, baik yang onsite maupun yang online ya. Nikmati bersama pasangan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan setiap ungkapan rasa cinta kalian kepada pasangan kalian ya. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya mau ajak Bapak Ibu semua baik yang onsite maupun yang online, boleh yuk kita sama-sama bernyanyi satu buah lagu. Ini lagunya bagus banget, juga bisa menjadi sebuah komitmen nih ya, komitmen buat kita bersama. Kita boleh ikuti, ada nanti dari YouTube, teman-teman yang di online juga bisa lihat di layar ya. Oke, kita akan bersama-sama, ini lagunya juga udah famous banget. Kak Arman, boleh diputar lagunya Kak Arman? As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one.
to be faithful till the end. Forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, neither does as one. Great is your unfailing love. Mungkin lebih familiar bahasa Indonesianya ya. Boleh sama-sama kita nyanyi ya. Datang di hadiratmu dalam satu kasih, Dengan bersehati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. mengasihimu Yesus, katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. saya mau mengundang Bapak Pendeta Daud. Kita akan bersama-sama mengisi hari ini sebelum kita melanjutkan seluruh rangkaian acara dengan firman Tuhan. Silakan, Pak Daud. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai dan mendasarkan pada malam hari ini acara kita dengan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini acara ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan kami sambut di dalam panitia CTC ini. Kiranya acara ini boleh mendapatkan kelengkapan, disempurnakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, agar apa yang kami alami pada malam hari ini adalah suatu sukacita yang diperlengkapi di dalam dan melalui firman Tuhan, khususnya di dalam membina keluarga baru kami. Allah Bapa dalam surga, kami membutuhkan firman-Mu sebagai dasar yang kuat untuk membangun rumah tangga kami. Dan karena itu ya Bapa, berfirmanlah, kami menyambut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya bacakan dari Mazmur 86 ayat yang ke-11, satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, konon di sebuah samudra yang pada malam hari itu dalam keadaan gelap dan menghadapi badai yang kencang, sang kapten kapal melihat di depan ada sebuah lampu yang besar. Dan kapten ini mengatakan, itu pasti daratan. Pasti kita akan bisa berlabuh di sana dan amanlah kita. Waktu itu dengan lampu di kapalnya dia memancarkan sinyal-sinyal, tanda-tanda, kode supaya direspon oleh lampu yang di pantai itu. Tetapi saudara, lampu yang di pantai membalas dengan kode, dengan tanda yang mengatakan cepat-cepat kamu belok 90 derajat. Loh, kenapa ini? Aku kan kapten, aku tahu jalan yang aku harus lalui. Aku tahu jalan ke sana, tinggal lurus aja.
Tetapi tetap direspon, nggak bisa. Loh, aku kapten. Iya, kamu kapten boleh, tetapi saya mercusuar. Nah ini, pentingan yang mana, berharga yang mana gitu ya. Tentu berharga lampu mercusuar. Memperingatkan supaya belok. Kalau mau selamat, belok. Rubah arah. Kalau terus, pasti semua akan binasa. Silakan. Nah, saudara, dari ilustrasi ini mungkin kita bertanya sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Saudara, kapan saatnya atau pernahkah saudara-saudara dalam usia pernikahan di bawah usia 5 tahun ini pernah merasakan harus belok jalan hidup kita? Arah hidup kita harus belok lagi ke arah Tuhan. Ya. Saudara, Mazmur 86 ini adalah sebuah doa yang tulus dari seseorang yang sedang mengalami kesusahan. Sifat umum dari penderitaannya membuat pesan pemazmur ini bisa dipakai oleh semua orang ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Usia pernikahan 5 tahun adalah usia pernikahan yang memiliki perlunya adaptasi yang sungguh-sungguh bagi suami dan istri. Dengan kemampuan beradaptasi inilah justru akan membuat sebuah landasan yang kokoh, yang kuat untuk membangun rumah tangga ke depan. Kedepannya berapa lama kita tidak tahu. Tapi yang pasti sesuai dengan janji sampai maut memisahkan kita. Itu waktu yang bisa saja menurut Kronos atau Kairos. Bisa panjang menurut lamanya, atau bisa tidak panjang tetapi berkualitas. Rumah tangga yang berarti, bermakna, berharga. Saudara, dalam Mazmur 86 ini dimulai dengan sebuah permintaan kepada Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Mungkin kita perlu menengok ke belakang. Pada saat seperti apa kita datang kepada Tuhan dan berdoa dengan doa yang sama seperti Mazmur ini. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, kita sama-sama memahami dan tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pusat dan dasar keimanan kita dalam melakukan ziarah, journey, perjalanan hidup keluarga ini hanya satu. Kalau kita minta kepada Tuhan menunjukkan jalannya, maka Tuhanlah jalannya. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Persoalannya, pertanyaannya, apakah kita mau mengikut jalan itu? Saudara, pada saat seperti inilah saya teringat akan sepucuk atau sebuah kalimat dari surat almarhum Pendeta Eka Dharma Putra ketika beliau memasuki tahap akhir dari kehidupannya karena sakit penyakit yang diidapnya. Beliau berkata, saya disadarkan betapa Tuhan yang saya ikuti itu tidak selalu menyenangkan. Tetapi Ia tidak pernah mengecewakan. Saat tangan dan upaya manusia tidak lagi mampu melakukan apa yang bermakna, kita bersyukur
Karena bagi orang beriman selalu ada yang amat bermakna yang dapat dilakukan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Bukanlah menunjukkan bahwa kita sudah putus asa. Tetapi ketika dalam keadaan seperti itu kita masih berdoa kepada Tuhan, justru kita berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Kita menyiapkan dan menyerahkan diri secara mutlak, bulat-bulat, untuk mempersilahkan tangannya bertindak dan kehendaknya berlaku dengan leluasa. Meskipun tantangan dan hambatan tidak kurang banyak, tetapi tak kurang juga bagi pasutri untuk bisa melihat kesempatan-kesempatan, untuk bisa saling mengisi satu sama lain, memenuhi satu terhadap yang lain, selama masih kita mau untuk mengubah jalan pikir, cara menilai, dan perbuatan-perbuatan kita mengikut jalan Tuhan, mengikut firman-Nya. Seperti kapten kapal itu, mungkin pada satu saat kita perlu membelokkan arah perahu jalan kehidupan keluarga kita. Ketika kita tahu di depan ada bahaya, kita kembali pada jalan Tuhan. Saudara-saudara, Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan, mempertimbangkan dan pikiran hati kita. Kebenaran firman Allah tidak menghilangkan free will atau kebebasan kehendak kita. Tetapi kehendak kita tundukkan di bawah kebenaran firman-Nya. Sehingga ketajaman pisau kebenaran firman-Nya akan memperlihatkan mana yang sesuai dengan kehendak-Nya dan apa-apa yang sifatnya fana dan duniawi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita pahami juga adalah dengan permintaan berdoa kepada Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Doa kepada Tuhan pada saat mengalami kebuntuan adalah juga respon yang baik. Walau jangan sampai kita berada pada the last chance, baru datang pada Tuhan ketika bertemu jalan yang buntu. Kita sudah mengerahkan pikiran, segala cara-cara kita, manipulasi kah atau secara, pokoknya menghindar dari kebenaran Allah. Tapi pada saat kita mentok, orang bilang, baru datang pada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan buat kita, saudara, adalah, apa saja yang mendukung kita untuk setia pada jalan Tuhan? Di mana Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menemukan dalam 5 tahun ini potensi-potensi yang bisa mengarahkan kita pada jalan Tuhan? Komitmen bersamakah? Dan kedua adalah kebiasaan-kebiasaan apa yang akan kita bangun untuk tetap berada di dalam jalan Tuhan? Walaupun, kata Pak Eka, jalan itu tidak selalu menyenangkan, tetapi jalan itu bermakna, jalan itu berharga, jalan itu menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita boleh dengar, boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Syukur-syukur kita bisa mengubah, menambah, memperlengkapi arah hidup ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Tuhan yang membantu kami semua. Sehingga firman ini boleh menjadi perilaku keseharian yang menolong kami untuk setia di jalan Tuhan.
Kami tahu bahwa tiap-tiap keluarga kami punya pergumulan dan salibnya sendiri. Tetapi berbahagialah kami ketika kami tidak sendiri memikul salib ini. Bersama Tuhan di dalam jalan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, agar kehidupan keluarga kami hari demi hari semakin berharga, sangat mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Kami akan melanjutkan acara ini ya Bapa Tuhan yang terus memimpin kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daud buat bekal firman Tuhannya.